Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qa'im bihuquqillah adana ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma daqat illa wa farrajahallah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadrati ashabil kiram, ila hadrati a'immatil mujtahidin, wa ila hadrati jami'a ulaillahi ta'ala min masyarikil ardi ila magharibiha, wa ila hadrati qadiyadaz zaman wa awanihi wa sairi ulaillahi ta'ala radiyallahu ta'ala anhum, wa ila hadrati syabi Abdul Muti Muhammad Dawawi bin Umar al-Jawi, wa ila hadrati Sayyid Ahmad al-Marzuqi al-Maliki, wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa ikhwanina wa akhwatina wa qarabatina wa jiranina wa man habba wa sana ilayna wa rida bil huquqi alayna wa li jami'il muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat syai'u lillahi lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharin amin. Kita lanjut halaman 104. Baris ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Imanuna biyaumi akhirin wajib wa kulli ma kana bihi minal ajab. Imanuna, iman kita, biyaumi akhirin wajib, kepada hari akhir adalah wajib. Wajib kita beriman kepada hari akhir. Dan kepada apa lagi? Wa kulli ma kana bihi minal ajab, dan segala perkara-perkara yang ada dalam bentuk hal-hal yang mengagumkan atau mengherankan atau perkara-perkara yang luar biasa. Sahabat sekalian, urusan hari kiamat ya, itu tidak akan ada satu kitab pun yang hasil karya manusia. Ya. Cerita mulai dari mati dah tuh, mulai dari mati, lalu manusia berada di alam barzakh, di alam kubur, ya, terus sampai nanti bagian akhir, episode terakhir, dah kira-kira itu langsung masuknya manusia ke surga dan ke neraka, itu tidak bisa diambil dari cerita manusia, ya, nggak ada. Artinya apa? Semua hal-hal yang terkait mulai dari masuknya manusia ke alam barzakh, alam kubur, dan cerita apa yang ada di dalamnya lah pokoknya, terus sampai nanti ya ada yang namanya pembalasan amal baik dan buruk, ada mizan timbangan baik dan buruk, ada sirat ya, jembatan siratal mustaqim, ada neraka, ada surga, lalu penduduk surga masuk ke surga, penduduk neraka masuk ke dalam neraka. Itu tidak bisa diambil dari karangan manusia manapun, nggak ada. Ya, kalau sekarang misalnya kita dapetin kitab-kitabnya, yaitu udah hasil saduran, ya, dari kitab Al-Quran, dari Nabi, ya, dari hadis. Karena memang nggak ada yang bisa menceritakan tentang neraka, nggak ada. Tahu dari mana tuh manusianya, ya? Apalagi ada kata-kata hur'ain kemarin tuh ya, cerita bidadari gitu misalnya. Dari mana tahunya manusia kenal dengan bidadari? Ya, nggak ada. Maka
ya, tentang neraka, tentang surga, tentang ahwal hari kiamat, itu tidak akan ada berita dari manapun kecuali dari Allah dan Rasulnya, yang biasanya nanti diambil dari kitab sucinya. Sangat memungkinkan kitab-kitab suci lama juga seperti kitab Taurat dan Injil itu sudah menceritakan adanya hari kiamat, ya, sudah menceritakan hari kiamat. Karena memang salah satu dari semua yang wajib diimani oleh semua manusia itu salah satunya adalah, ya, beriman kepada hari kiamat. Manusia manapun dan dari umat Nabi manapun itu wajib beriman kepada hari kiamat. Nah, karena itu kalau kalau ada ungkapan-ungkapan, ya, bahwa kiamat itu cerita bohong, bahwa kiamat itu cerita hayalan, nah, itu yang ngomong kayak begitu tuh udah pasti imannya lemah kalau begitu terhadap hari kiamat. Nah, maka kalau kita nanti baca hadis-hadis nih di dalam hadis Rasulullah yang terkait keimanan itu yang Nabi ambil dua. Ya, kita ambil aja contoh nih misalnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, tuh ya begitu, fal yaqul khairan aw liyasmut. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata baik atau diam. Ini berarti apa? Ya, tidak ada omongan orang biasa gitu di luar Nabi Muhammad yang kalau ngomong dua unsur iman besar ini digandengkan. Ya, coba dah, siapa kiai-kiai yang ceramah ngomongnya siapa yang beriman kepada hari kiamat dan hari akhir terus dicerita apa gitu, nggak ada. Ya, memang yang terkait dengan iman kepada Allah dan hari kiamat khususnya datu ya, gandengannya begitu tuh, hari akhir udah pasti datangnya adalah dari Nabi, dari Al-Quran atau dari Sunnah, kira-kira begitu ya. Artinya dari Allah dan dari Rasulnya. Nggak mungkin ya dari orang di luar itu, nggak mungkin. Nah, ini menjadikan kita sebagai orang yang beriman harus mantap iman kita begitu. Maka dikatakan di sini imannya kita pada hari kiamat, ya, pada hari akhir itu hukumnya adalah wajib gitu. Kenapa? Yang nyampain, ya, yang memberitakan, yang mencatat tentang peristiwa-peristiwa kejadian semuanya itu cuman kitab suci doang dan nabinya udah nggak ada yang lain, ya. Manusia suci manapun nggak ada yang Allah beritakan tentang hari kiamat, berita surga, berita neraka tuh nggak ada, ya. Bahkan Nabi Muhammad saja untuk ditanya oleh Jibril kapan kejadiannya nggak tahu, ya. Ketika Nabi kedatangan Jibril dalam bentuk penyamarannya itu, ya, datang Jibril nyamar orang laki-laki dengan pakaian yang sangat putih bersih, rambut yang sangat klimis, langsung duduk di depan Nabi, adu dengkul bahkan, lalu bertanya, apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Lanjutnya tanyanya, kapan hari kiamat? Jawaban Nabi, mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Tidaklah, kalau saya gambarkan, tidaklah saya yang ditanya, Nabi maksudnya, ya. Mal mas'ulu anha bi'a'lama, lebih tahu minasail daripada engkau Jibril yang bertanya. Artinya apa kalau gitu? Nabi Muhammad kaget tahu, Jibril juga kaget tahu. Kalau bukan pemberitaan dari Allah tentang kapan tuh kiamat, udah kagak bisa diterima. Artinya sekarang kalau Allah bilang kiamat ada gitu misalnya, ya, surga ada, neraka ada, ya, sirat ada, mizan ada, yang ngomong Allah, maka kita selaku orang beriman kagak bisa nolak untuk pernyataan-pernyataan hal-hal yang sedemikian itu. Kalau kita nolak, sudah pasti iman kita berantakan kalau begitu, ya. Karena itulah salah satu rukun iman itu adalah percaya kepada adanya hari kiamat nanti itu. Makanya Nabi selalu tiap-tiap perkara penting, tiap perkara bagus ngomongnya selalu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir,
Lalu tuh dicari-cari perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, fal yukrim jarahu, fal yukrim dhaifahu. Itu ngomongnya pakai iman Allah dan hari kiamat sebagai tanda bukti bahwa perbuatan yang Nabi sebutkan tadi itu punya peran besar di dalam memperkuat keimanan dan menambah investasi kita buat di akhir kiamat. Ngomong yang baik atau diam itu adalah ibadah. Ya, yang apabila kita nanti petik di akhirat, hasilnya bagus gitu. Menghormati tetangga itu adalah perilaku baik yang apabila kita kerjakan itu nanti bagian daripada iman kepada Allah dan di hari kiamat pahalanya besar. Ya, menghormati tamu begitu juga ibadah. Ya, ia merupakan ibadah yang besar pahalanya, bagian daripada keimanan dan juga buat investasi nanti di akhirat. Itu selalu seperti itu. Maka dengan kata lain, tidak ada berita-berita tentang hari kiamat yang dibikin-bikin oleh manusia, gitu ya. Maka kalau besok ada tanggal-tanggal yang keren nih, ini tanggal 2022 ya nih, udah lewat kali ya, yang 222 semua gitu. Iya, tanggal 2 bulan 2 2022 gitu. Itu sekarang orang kapok kali yang ngomong begitu ya. Dulu kan berani tuh, tanggal 99 ya kalau salah ya. Tanggal 9 bulan 9 1999 katanya terjadi kiamat. Sampai sekarang kita masih hidup ya kan, semuanya masih berjalan. Dulu belum ada Covid aja, ya kan, nggak jadi kiamat. Sekarang ada Covid juga nggak ada kiamat juga itu, ya kan. Itu luar biasanya. Apabila berita tentang kiamat datangnya dari orang, bohongnya udah kegedean kalau begitu, ya. Yang benar itu datangnya adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala, tercatat dalam Al-Quran atau mungkin Nabi yang menyampaikannya. Udah pasti benarnya kalau begitu, ya. Tapi memang dikatakan oleh Rasulullah bahwa tanggal mainnya gitu ya, kejadiannya Nabi Muhammad sebagai orang yang bahasanya itu paling dekat kepada Allah, yang mungkin saja informasinya itu gampang Nabi terima begitu. Nabi Muhammad aja nggak tahu gitu. Nabi udah bilang hari kiamat dekat, ya kan, seperti ini katanya. Gambarannya semua dekat begitu, tapi sedekat apa dan kapan kejadiannya secara pasti Nabi Muhammad nggak pernah membicarakannya. Tetapi kejadiannya nggak bakalan, ya, nggak kejadian. Harus kejadian dan harus terlaksana. Itu seperti itu. Maka kita tidak boleh menyatakan bahwa kiamat itu ramalan dukun anu, ya, kiamat ramalan kiai anu. Enggak, itu memang datang dari Allah, ya. Nabi Muhammad juga kaget tahu, apalagi manusia, ya kan, begitu. Seharusnya tuh yang paling tahu gitu ya, yang paling tahu itu adalah Nabi Muhammad. Nah, kenyataannya Nabi Muhammad enggak mau tuh ngomong sama Jibril, ya. Dia hanya berkata, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya dengan yang bertanya, ya, tidak ada yang lebih tahu katanya. Jadi Jibril tahu enggak kira-kira? Enggak, ya. Jibril juga enggak tahu. Kalaupun nanti Jibril tahu, pasti pemberitahuannya datang dari Allah gitu, ya. Dan kalau seandainya Jibril pada waktu itu tahu, Jibril mestinya bukan bertanya, ya, memberitahu mestinya, ya. Kalaupun Nabi Muhammad tahu, Nabi juga harusnya menjawab sebagaimana pertanyaan iman, Islam dan ihsan, ya. Ketika ditanya Islam, Nabi jawab, engkau bersyahadat, engkau salat, engkau zakat, engkau puasa, engkau haji. Jibril bilang, benar engkau. Ya berarti Nabi Muhammad tahu, Jibril juga tahu. Giliran iman, jawabannya begitu, benar engkau. Giliran ihsan, benar engkau. Oh, berarti Nabi Muhammad tahu, Jibril juga tahu. Giliran kiamat, ya, wa mas-sa'ah atau mata sa'ah. Nah, jawaban Nabi, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Berarti Nabi Muhammad kagak tahu, Jibril juga enggak tahu. Mestinya kalau Jibril tahu, kira-kira nih, kalau Jibril tahu, oh kalau gitu ente mau tahu enggak Muhammad? Ya, mestinya begitu kan ngomongnya. Nabi Muhammad juga enggak nanya juga lagi. Jibril ente tahu enggak kira-kira? Enggak juga. Tapi Nabi sudah langsung mengkat tuh. Saya yang ditanya dan engkau yang bertanya, tidaklah ada yang lebih tahu. Kalau seandainya Jibril tahu, mungkin Nabi Muhammad akan ditawarin, engkau mau tahu enggak Muhammad, kapan peristiwa kiamat itu, detik-detiknya kejadian itu? Ya, ternyata tidak.
Kalau tanda-tandanya baru Jibril bertanya lagi. Wa ma asyratus sa'a, apa itu tanda-tandanya? Baru Nabi bilangin tuh ya, antalidal amatu rabbataha. Ya, ada budak yang melahirkan tuannya, kira-kira begitu. Ya, maknanya banyak itu kalau begitu. Tapi itu kan cuma tanda-tandanya doang. Kalau tanda-tandanya ya, mulai dari sekarang juga mungkin tidak ada kali kalau tanda-tanda, ya kan? Nah, terus berkepanjangan mungkin nanti makin meluas begitu. Kalau sekadar tanda sih bisa kalau begitu. Tapi itu kan untuk menentukan kepastiannya itu yang tidak bisa dipastikan. Tetapi kejadian itu harus terjadi dan setiap umat yang beriman wajib mempercayai peristiwa tersebut dengan segala macam peristiwa-peristiwa yang ajaib lainnya, yang luar biasa lainnya, yang nanti pasti akan menyertai proses kejadian kiamat tersebut, gitu. Ai yajibu ala kulli mukallafin, yaitu wajib bagi setiap mukallaf, ayyusaddiqa, untuk membenarkan biwujudil yaumil akhir, akan adanya hari akhir, wa bi jami'i mastamala alaihi, dan segala sesuatu yang terliput di dalamnya, kal hasyri, seperti hasyar, ya, padang mahsyar di mana tempat manusia dikumpulkan tuh nanti, ya, mulai dari manusia pertama Nabi Adam sampai manusia terakhir kumpul nanti di padang mahsyar. Wal hisab, dan perhitungan amal, ya, yang baik yang buruk ditimbang nanti. Wasirat, dan sirat, ya, yang katanya tuh sirat naiknya 1000 tahun, mendatar 1000 tahun, turun lagi 1000 tahun. Siratnya itu ya setipis rambut, lebih tajam daripada pedang, katanya begitu, ya. Masing-masing orang nanti akan melewatinya dengan caranya masing-masing. Ada yang bagaikan sambar petir menyambar, bagaikan angin, ya, bagaikan kuda yang cepat, ya. Sampai ada yang jalan merangkak-merangkak, tuh begitu. Macam-macam nanti tergantung sesuai dengan amalnya masing-masing. Itu sirat dijelaskan begitu. Wal mizan, dan timbangan, ya, timbangan baik dan timbangan buruk, ya. Wal jaza, balasannya, ya. Semua amal manusia nanti akan mendapatkan balasan. Ada catatannya. Maka di situ nanti akan dikatakan iqra kitabak kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Baca tuh kitab kamu, kitab tentang catatan perbuatan kita tuh, ya. Nah, kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba, cukup bagi kamu sendiri yang kamu bisa ngitung, ya. Jadi nanti di akhirat tuh kita bisa tahu tuh jumlah salat kita berapa yang kita kerjain. Ada enggak yang bolong, yang kita tinggalin secara sengaja atau lupa? Ada enggak, ya, puasa yang kita kerjain, berapa banyak, ya, berapa yang kita tinggalkan. Begitu seterusnya, itu kita nanti paham tuh terhadap amal-amal yang kita kerjain. Perbuatan dosa, di mana kita ngerjainnya, kapan kita kerjainnya, catatannya itu ada, dan kita nggak bisa ngelak. Memang kita mengakui memang itu saya perbuat, begitu, ya. Kalau di sini kan selagi di dunia, ya kan, membunuh 6 orang aja masih kagak ngaku, ya kan? Itu kan perbuatan gede banget kalau begitu, ya kan? Masih kagak ngaku tuh. Apalagi perbuatan yang kecil-kecil begitu. Wal jannah wan nar, ya, surga dan neraka, ya. Wal haud itu telaga yang dimiliki Nabi, ya. Siapa saja yang mendapatkan minum dari telaga Nabi itu katanya tidak akan haus selamanya. Syafaah itu pertolongan dari Rasulullah, ya. Diambil dari kata asyafa'u, penggenapan, ya. Kalau ada orang-orang yang pahala-pahalanya kurang, ya, gara-gara dosanya atau apa segala macam sehingga akhirnya, ya, miring-miring dikit. Nah, kira-kira begitu tuh, ya. Maka Nabilah nanti akan menggenapkannya. Itu namanya termasuk syafaat. Semakin besar syafaat yang Nabi berikan, maka disebut dengan syafaatul uzma namanya. Sumya al-yaumu bidzalika, dinamakan hari itu dengan, ya, hari akhir, hari kiamat boleh juga, li'annahu la laila ba'dahu wa la nahara, ya,
Karena setelah itu sudah tidak ada lagi malam ya setelahnya, dan juga tidak ada lagi siang. Wala yuqalu yaumun bila taqyidin, dan juga tidak lagi disebut hari dengan batasan-batasannya kayak Selasa, Senin, Rabu tuh itu adalah batasan hari. Di sana udah enggak ada lagi tuh ya, tuh. Illa ma yaqibuhu lailun ya, kecuali apabila ada diakhiri atau diikuti malam. Jadi ada hari ya dibatasi dengan nama, misalnya hari Selasa itu harus diikuti dengan malamnya gitu, harus ada malam ya, jadi malam besoknya ada hari gitu ya. Kalau di akhirat nanti karena udah nggak ada malam ya, berarti sudah tidak ada siangnya kalau begitu. Auli annahu akhirul awqat al mahdudah ya, atau disebut dengan hari akhir atau hari kiamat karena dia adalah akhir waktu yang dibatasi. Ai akhiru ayyamid dunya, yaitu akhir daripada hari-hari di dunia. Falaisa ba'dahu yaumun akhar, maka setelah itu sudah tidak ada lagi nama-nama lagi ya, nama yang lain. Nama hari itu udah enggak ada lagi. Atau mana yang lainnya, auli ta'akhurihi 'anil ayyamil munqadiyati min ayyamid dunya, atau karena ia adalah ditempatkan pada bagian akhir daripada berlalunya hari-hari ya pada hari dunia ini ya. Jadi menempati posisi bagian akhir daripada hari di dunia, itulah namanya hari akhir atau disebut dengan hari kiamat. Kalau dilihat dari segi maknanya, kiamat itu sebenarnya hari yang sesudah kejadian kiamat, kehancuran itu ya. Kiamat itu tuh hari kebangkitannya, diambil dari kata qoma yaqumu qiyamatan. Jadi kalau udah kiamat berarti udah ada kehancuran terlebih dahulu. Nah, kiamatnya itu adalah hari dibangkitkannya, yaumul ba'tsinya itu ya, di mana orang masing-masing bangun dari tempat kediamannya atau kuburannya. Nah, bangkit tuh semuanya. Nah, itulah disebut dengan kiamat namanya ya. Tapi ada juga sih yang bilang bahwa hari dihancurkannya alam itulah yang dimaksud dengan hari kiamat itu. Wa awwaluhu, dan awal daripada hari akhir, minan nafqatis tsaniyah ya, mulai daripada tiupan sangkakala kedua, ila mala yatanaha, sampai tidak ada batasnya. Wa huwal haqqu, yaitu hari atau aturan atau pernyataan yang benar. Jadi nanti kalau akan terjadi alam ini dihancurkan, itu malaikat Israfil akan meniupkan sangkakalanya itu. Nah, ditiupkan maka hancurlah semua alam. Itu tiupan pertama tuh untuk penghancuran ya. Mulai dari hancurnya atau kejadian tersebut sampai hancur alam seluruhnya, itu katanya butuh waktu 40 tahun ya. Nah, kemudian malaikat Israfil meniupkan lagi sangkakala yang kedua untuk proses pembangkitan. Nah, katanya itu peniupan yang kedua itulah batasan atau mulainya hari akhirat ya. Mulainya hari akhirat semenjak adanya tiupan yang kedua dari malaikat Israfil ya. Nah, karena apa? Karena mulai dari situ manusia bangkit ya dari alam kuburnya masing-masing. Nah, itu yang sulit digambarkan itu dah tuh. Bangkitnya dari kubur, entah habis gitu jalannya kemana itu. Nah, itu yang kita sulit untuk menggambarkannya. Memang karena tidak ada gambarannya seperti itu. Untuk apa? Untuk kita percayai ya. Kalau segala sesuatu dapat diakal-akalin gitu, nah itu namanya nanti bukan iman ya. Segala sesuatu yang masih bisa diakal-akalin, masih bisa diraba dengan panca indera, masih bisa dipikir dengan akal kejadiannya, itu bukan objek iman. Objek iman itu selalu harus hal yang gaib, di luar kemampuan manusia untuk menalarkannya, memikirkannya, tuh gitu. Ya. Kalau masih bisa dipikirin oleh manusia dengan
kecakapan berpikir, manusia dari kubur ke sono di padang mahsyar sekian lama, dihisab sekian lama. Itu namanya nanti orang masih mikir kalau begitu, ya masih ada daya pikir manusia untuk menetapkannya. Itu nanti bisa jadi bukan objek iman kalau begitu, ya. Objek iman itu selalu hal yang gaib dan membuat akal manusia tidak mampu keseluruhannya untuk menjangkau sesuatu itu, ya. Kita ambil Allah, itu adalah hal yang gaib, ya kan? Manusia nggak bisa menjangkau sehebat-hebatnya terhadap Allah tuh begitu, ya. Malaikat itu hal yang gaib, ya. Nggak ada manusia yang mampu bisa menggambarkan malaikat dengan sifat-sifat dan karakteristiknya sangat luar biasa sampai semua-muanya itu bisa dijelaskan gitu, enggak. Nabi Muhammad kok jadi barang iman? Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lainnya kan wajib diimani itu, ya. Dia dilihat dari dia diangkat sebagai rasul oleh Allah sebagai rasul, itu yang wajib kita imani, ya. Harus yang kita percayanya adalah para nabi itu diangkat oleh Allah sebagai rasul, bukan sosok Nabi Muhammad utamanya gitu, pribadinya. Kalau pribadinya itu barang yang nyata, pada masanya orang melihat dan dia bisa bertemu. Jadi itu bukan objek gaib pada waktu itu, tapi yang wajib orang percaya adalah bahwa Allah mengangkat beliau sebagai rasul. Itu yang susahnya di situ. Orang yang nggak percaya kan di situ. Kalau ingin melihat Nabi Muhammad dengan sosoknya, siapa juga yang pada waktu itu punya mata dan yang atau buta tapi bisa melihat, bisa meraba, bisa ketemu dengan Nabi Muhammad, ya, bisa. Dan itu bukan hal yang gaib kalau Nabi Muhammad bisa ditemukan. Toh istrinya ada, anaknya ada, keturunannya juga sampai sekarang ada. Tetapi ya, kepercayaan kita adalah bahwa beliau diangkat oleh Allah sebagai rasul, itu yang wajib kita percaya. Kita sekarang nih misalnya percaya ada menteri gitu diangkat presiden, ya. Itu kan mungkin ada SK-nya, kira-kira begitu. Nah, kalau Allah mengangkat nabi ada SK-nya gitu. Itu yang susah, ya kan? Nah, Allah mengangkat rasul kagak ada SK-nya. Jadi ribet kalau seandainya tidak berdasarkan iman. Begitu juga Quran. Quran mau dipercaya dari segi apanya, ya? Tulisannya ada, bacaannya ada, dan barangnya juga ada. Berarti bukan hal yang gaib dong. Bukan masalah tulisannya, bukan masalah dia dicetak dari apa begitu, tetapi isi kandungannya itu yang kemudian berisi perintah dan larangan untuk kemudian kita jalani, ya. Kita merasa Allah melalui kitabnya memerintahkan kita untuk sholat, kita kerjakan. Tuh di situ nilainya. Kalau Qur'annya yang dicetak sekarang tuh, itu mah sama Quran kalau kita mau iniin, sama buku yang lain, statusnya begitu. Tapi isi kandungannya itu yang berbeda, ya. Nah, itu yang perlu kita imani di situ. Nah, begitu juga ya hari kiamat, surga dan lain sebagainya, itu objek gaibnya itulah ya yang perlu kita imani. Kalau ada objek iman yang bentuknya nyata, itu bukan itunya begitu ya. Bukan yang di situnya, tapi ya nilai-nilai intrinsiknya. Kalau uang itu kan ada ekstrinsik, ada intrinsik. Duit 50.000 sama 10.000 sama 100.000 sama-sama kertas tuh. Ya, adapun beda gambar ya mah gampang itu sih gambarnya ya kan, tapi kan modelnya atau bahannya sama-sama kertas. Kenapa yang satu bisa bernilai 100.000, yang satu bernilai 50.000? Berarti ada nilai ekstrinsik, ada nilai intrinsik. Ekstrinsik itu bisa kelihatan. Itulah bedanya yang biru dengan yang merah, kira-kira begitu. Itu mungkin gampang ya, dicetak bisa, dibuat bisa, tapi nilainya ya, nah itu yang berbeda. Nah, begitu juga Al-Qur'an ya. Itu antara kitab dengan kitab yang lain sangat memungkinkan diambil dari bahan tertulis, tapi nilai Al-Quran berbeda dengan nilai buku-buku yang lain.
Waqila dikatakan ila istiqraril khalqi fid daraini al jannati wan nari. Dikatakan bahwa disebut dengan hari akhir itu sampai menetapnya makhluk pada dua tempat, ya, dua tempat tinggal. Di mana? Al jannati wan nari, yaitu di surga dan di neraka, ya. Jadi batasannya disebut dengan hari akhir kalau semua masuk, ya, sesuai dengan tempatnya. Yang penduduk surga masuk ke surga, yang penduduk neraka masuk ke dalam neraka. Itu katanya di situ. Wa masdaruhu fid dunya, munculnya awalnya di dunia, wa akhiruhu minal akhirah, dan akhirnya pada akhirat nanti, ya. Wa huwa yaumul qiyamah, itulah yang disebut dengan hari kiamat. Wa sumiya bihi, dan dikatakan hari itu dengan hari kiamat. Kenapa? Liqiyamil mauta fihi, karena bangkitnya, ya, orang-orang yang mati pada hari tersebut, min kuburihim, ya, dari kubur mereka. Wal qabru minad dunya, sementara kubur adalah bagian daripada dunia, gitu, ya. Ya. Jadi bagi kita nih agak membingungkan juga. Hari bangkit masih di dunia, ya kan? Itu kan katanya di kuburan. Kan berarti kubur kan di sini kan kalau gitu kan? Terus nanti jalan ke akhiratnya kapan tuh kalau begitu tuh? Habis dari bangkit tuh, habis gitu kita kemana tuh jalannya gitu, ya? Apakah pas bangkit itu udah di akhirat atau masih di dunia? Kalau masih di dunia, kita nanti akan menuju kemana tuh jalannya? Ada nggak jembatan khusus kali itu yang dari dunia ini terus menuju ke langit, ada jembatannya kalau kita naik ke sana begitu? Sulit kita bayangkan, ya. Dan itulah namanya peristiwa yang gaib, yang al-ajab tuh namanya, mengagumkan, membingungkan. Bangkitnya orang di dunia dari kuburnya, lalu kemudian setelah itu ke akhirat tuh lewat mana kalau begitu, ya. Nah, jangan kemudian kalau gitu kiamat nggak ada dong. Nah, jangan begitu, ya. Malah itulah bagian daripada nilai gaibnya hari kiamat. Di situ yang mesti kita percaya, bahwa ada kebangkitan di dunia, bahwa setelah itu kemudian akhirnya kita sampai ke akhirat. Bagaimana proses kejadian dan sampainya, itu jadi perkara besar tuh di situ, ya. Nah, maka di sini pentingnya iman, ya. Pentingnya iman, karena mempercayainya harus dengan iman. Pokoknya hal itu pasti terjadi. Bagaimana prosesnya? Nanti lihat tanggal mainnya kalau begitu, ya, gitu. Wa qila fasilun bainad dunya wal akhirah, ya. Menurut satu pendapat, kubur itu katanya pemisah, ya, antara dunia dan akhirat. Wa qila, dan dikatakan awwaluhu min mautil mayyit, ya. Dikatakan juga ada yang mengatakan bahwa kiamat itu diawali dari matinya seseorang tuh, ya. Matinya orang yang mati itu dianggap hari kiamat katanya. Fal qabru minal akhirah, maka kubur itu adalah bagian daripada akhirat, ya. Itu dikatakan al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah, ya. Kubur adalah stasiun pertama daripada stasiun-stasiun akhirat. Jadi tempat pemberhentian awal. Kalau kita misalnya nih di Jakarta nih mau ke Surabaya, ya, naiknya di mana tuh? Senen dah sana tuh, ya. Nah, tuh kira-kira tuh seperti itu. Kita kalau mau ke Surabaya ke Senen dulu. Senen itu adalah stasiun pertama, sama seperti kuburan, ya. Kuburan itu stasiun pertama dari kuburan akhirat, dari alam akhirat. Walida yaquluna, oleh karena itu mereka mengatakan man mata, siapa yang mati, qamat qiyamatuhu ay sughra, maka terjadilah kiamat bagi orang yang mati tersebut, dan kiamatnya dinamakan dengan kiamat sughra, namanya kiamat kecil. Wasumya kiamatun, dan dinamakan kiamat ala hadal qauli, atas pendapat ini, li qiyamil mayyiti fihi, ya, karena bangkitnya orang-orang yang mati pada hari itu, minal irja'i, dari, ya, dari berbaring, ilal qu'udi, sampai duduk, li su'alil malakaini, untuk mendapatkan pertanyaan dari dua malaikat.
Thumma dummal qabru alaihi, kemudian dihimpitlah kubur tersebut, fa asbaha yaumal qiyamatil kubra, maka serupalah ya keadaan tersebut dengan kiamat besar yang sesungguhnya. Orang mati masuk ke kuburan itu katanya kiamatnya kiamat sugro, kecil. Kenapa? Nanti orang, nih gaib juga nih ya, nanti orang dikubur, habis dikubur tuh ketika orang jalan tuh semua udah pada pulang tuh, nah ini yang ada di kubur itu Allah hidupkan kembali sesuai dengan kondisi yang ada di situ ya. Nah setelah itu dari jari rebah kemudian duduk ya. Nah, kemudian dalam keadaan duduk tersebut itu ditanya dah oleh malaikat Munkar dan Nakir. Ya kalau pengen tahu ya udah mati gitu aja. Ya, kalau cerita yang nyeritain masih hidup. Ya, kebanyakan bohongnya ya kan. Iya. Cerita apapun tentang kubur selengkap-lengkapnya dah begitu ya. Itu kan yang bikin cerita di kitab kan masih hidup dia ya. Ada kan misalnya kitab tentang kubur, tentang ruh dan lain sebagainya. Lalu menceritakan tentang kubur. Ini kitab dibikin sama orang yang dulunya masih hidup. Dulunya aja dia hidup, sekarang udah mati gitu. Tapi kan pada waktu dia ngarang kitab orangnya masih hidup enggak? Masih hidup. Pada waktu itu udah mati belum? Belum. Bagaimana dia bisa tahu seutuhnya tentang kuburan ya, sementara dia sendiri belum mengalami kematian. Nah, artinya andaikan dia bercerita kayak begitu benar kemungkinannya, tapi tidaklah 100% apa adanya begitu. Karena apa? Yang bikin cerita juga belum ngalamin gitu. Kalau ada bujangan gitu cerita tentang pengantin baru, dia aja belum kawin gitu. Wah, malam pengantin baru mantap dah, enak. Dan lu belum kawin ya kan. Kebanyakan bohongnya kalau dia cerita. Nah, kalau yang udah kawin cerita pengantin baru, biar ceritanya main-main juga bener dia ngalamin gitu ya kan. Nah, sama tuh. Seorang yang sehebat apapun bercerita tentang kubur, kalau dia belum mati ya, kalaulah benar, maka tidak seluruhnya dapat dipastikan dia bisa menceritakannya. Masih banyak kemungkinan-kemungkinan yang tidak bisa diceritakan melalui kitab-kitab dan buku-bukunya. Yang diceritakan saya bisa katakan itu benar, tapi belum tentu semuanya ada di situ gitu ya. Enggak semuanya mencakup gitu. Qala Zamakhsyari, berkata Syekh Zamakhsyari, awwaluhu min waqtil hasyar. Nih, pendapat yang berikutnya kata Syekh Zamakhsyari, awal disebut hari akhir itu adalah waktu di mana manusia dikumpulkan ya di padang mahsyar. Mulai dari saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar sampai kapan? Ila ma la yatanaha, sampai tak terbatas. Au ila ayyadkhula ahlul jannati al jannata wa ahlun nari an-nara, atau paling tidak sampai masuknya penduduk surga ke surga atau masuknya penduduk neraka ke dalam neraka ya. Jadi padang mahsyar itu katanya satu tempat yang sangat luas sekali, semua manusia kumpul di situ ya. Kemudian setelah itu akan mendapatkan hisab ya. Nah, dari hasil perhitungan amal, yang layak masuk surga, yang layak masuk neraka. Ini katanya padang mahsyar setelah semua manusianya masuk kan berarti ini kosong nih katanya nih ya. Lapangan segitu ini buat apaan tuh? Ya. Kita bertanya lagi tuh padang mahsyar habis udah orang masuk ke neraka, orang masuk surga tuh padang mahsyar diapain tuh kalau begitu? Ya. Nah. Apa iya kita buat main futsal di sana gitu ya kan? Kan kagak mungkin juga. Ada yang bilang padang mahsyar setelah itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ya orang yang masuk neraka udah di neraka ya, orang yang masuk surga sudah di surga, udah enggak akan keluar lagi ke padang mahsyar tersebut. Maka padang mahsyar dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu. Ada juga katanya ditetapkan ya walaupun tidak digunakan, tetapi Allah tidak pernah menciptakan sesuatu tanpa ada gunanya, begitu ya. Wa miqdaruhu bin nisbati ilal kufar. Adapun
ukuran waktu kiamat ya binisbati lil kufar, dilihat hubungannya dengan orang-orang kafir, khamsuna alfasanah ya, khamsuna 50 alfa ribu, 50.000 ya tahun, 50.000 tahun, li syiddati ahwalihi ya, saking ya sangat hebat gonjang-ganjingnya ya. Tetapi 50.000 tahun itu akhaffu min salatin maktubatin fid dunya, lebih cepat daripada salat wajib di dunia, bin nisbati ilal mu'minis salihi, bagi orang mukmin yang saleh ya. Jadi peristiwa kiamat itu yang begitu lama itu dialami bagi orang kafir ya, begitu panjang 50.000 tahun. Tapi bagi orang yang mukmin ya, orang yang mukmin akan mengalami hari kiamat tidak lebih daripada salat yang paling banyak kan salat 4 rakaat tuh ya. Nah, sekedar ukuran salat 4 rakaat yang layak dah dilakukan oleh manusia ya. Seingat saya salat di Masjidil Haram tuh misalnya kayaknya nggak ada yang suratnya dibaca sampai 1 juz begitu tuh ya. 2 rakaat dah misalnya salat Isya nih, salat Isya 2 rakaat itu dibaca 1 juz, kayaknya belum pernah dengar gitu. Kalau sekedar 2-3 lembar ya itu sih oke lah ya, bisa terjadi. Tapi kalau orang sesoleh-solehnya dan imam sehebat-hebatnya tuh di Masjidil Haram sampai sholat subuh 2 rakaat 1 juz, maghrib 2 rakaat 1 juz, saya belum pernah dengar gitu. Sampai bulan Ramadan pun ya, di mana bulan tersebut dibaca banyak Al-Quran, itu enggak sampai sholat Isya 2 rakaatnya baca Quran sampai 1 juz. Berarti kan kalau gitu ya anggaplah sepanjang-panjangnya dia baca 50 ayat begitu ya. Ya 4 rakaat setengah jam lah kalau begitu misalnya ya. Maka bagi orang mukmin menunggu datangnya kiamat sampai selesai itu katanya lebih ringan daripada sholat ya maktubah. Anggap dah sholat Isya dengan bacaan yang paling panjang, itu tetap ya lebih ringan daripada itu. Wa yatawassatu min usatil mu'minin dan pertengahan bagi orang-orang yang mukmin tapi banyak maksiatnya. Artinya kalau begitu bisa jadi lebih lama lagi bagi orang yang mukmin tapi banyak melakukan perbuatan dosa. Nah, jamaah sekalian, sekali lagi ini adalah bagian daripada iman ya. Kita tidak bisa kelihatannya mengajukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan logika gitu yang diajukan, yang mungkin saja pertanyaan tersebut bisa jadi dianggap sebagai jebakan begitu ya. Tadi aja tuh ya, orang habis dibangkit dari kuburnya di dunia, lalu kemudian berangkat ke akhiratnya. Nah, itu dengan apa? Ya. Ini kan pertanyaan kayak begini kalau diajukan oleh orang-orang tertentu yang memang ingin melemahkan iman kita, bisa saja tuh begitu, ya. Pada mahsyar yang begitu luas, ya. Setelah kejadian padang mahsyar itu di mana orang penduduk surga masuk ke surga, penduduk neraka masuk ke dalam neraka, tuh padang mahsyar dipakai buat apaan tuh di situ? Ya. Itu di situ ya. Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan kayak begitu. Nah, yang kayak begitu tuh barang yang gaib ya. Kalau yang udah yang gaib, siapapun dengan ilmu yang paling mantap sekalipun itu jawabannya ya kagak bisa seutuhnya benar gitu. Mungkin yang dijawab benar, tetapi belum tentu ya itu seluruhnya begitu. Sama kita kalau dikatakan apa fadilah puasa? Oh, fadilah puasa buat sehat. Ya. Ya, kalau seandainya fadilah puasa itu buat sehat, kita cari aja dah pekerjaan yang kira-kira nilainya sehat gitu. Udah dapat segitu jangan puasa. Kan enak kalau gitu kan? Karena nilainya adalah untuk sehat. Kalau ada orang ahli nih misalnya, akan diteliti itu mungkin ya, orang puasa 1 hari dengan makan sekian-sekian, kalori sekian, protein sekian, vitamin sekian, ya. Lalu puasa 1 hari. Ini nilainya apa nih? Oh, kolesterol turun sekian, gula darah turun sekian. Nah, nanti akan dicari kira-kira kerjaan apa
yang bisa menurunkan kolesterol sekian, menurunkan gula darah sekian, ya, menyehatkan badan sekian. Oh, lari misalnya 2 kilo, ya, makan protein sekian. Kalau ditemukan itu, nanti bisa jadi untuk mengganti puasa Ramadan, udah lari aja 2 kilo, habis itu makan sekian. Akhirnya nggak puasa jadinya kan. Nah, jadi nilai puasa nggak bisa diakal-akalin, ya. Tetap dia adalah bagian daripada ibadah yang memang tidak bisa digantikan dengan apapun. Kalaupun ada orang yang bilang bahwa puasa nilainya sehat, oh itu bukan satu-satunya jawaban yang paling tepat, ya. Sebagian kecil di antara nilai yang bisa diambil daripada puasa itu adalah nilai sehat. Apakah semuanya? Oh, bukan. Kalau orang hanya sekedar mencari sehat, ya, itu dari puasa itu hanya bagian kecil daripada nilai puasa, ya. Semua dokter di dunia ini sudah sepakat bahwa ya kanker saja itu bisa diobati dengan melalui puasa. Sekarang ditemukan juga tuh bahwa kita kalau terkena COVID dan lain sebagainya, dan termasuk penyakit-penyakit yang ada virusnya, itu jalan yang terakhir adalah lebih baik jangan makan karbohidrat, jangan minum yang bergula. Oh, daripada begitu pilihan dokternya adalah puasa lebih baik katanya. Itu yang jauh lebih ampuh daripada minum obat apapun katanya. Nah, kalau begitu kan sangat memungkinkan nilai puasa ada nilai sehatnya. Tapi belum tentu ya semua nilai puasa ada pada sehat gitu. Nah, kalau nanti akhirnya puasa sekedar nilai sehat doang, ya nggak perlu ada pahala kalau begitu. Dan kalau seandainya bisa diganti dengan pekerjaan yang lain, bisa jadi nggak usah harus puasa jadinya. Nah, maka kita tetap harus menjalani puasa sekalipun orang berkata ada kegiatan yang senilai dengan puasa begitu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin hafzal mursalin sun'atal mamat muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Allahumma ij'alna wa auladana banatina wa dzurriyyatina min ahli wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min al-syarri wad dair wa aftah qulubana wa qulubahum mutal 'arifin wa hdina wa iyyahum siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.